Generasi milenial sedang sekarat secara harfiah dan tampaknya tidak ada yang peduli. Generasi ini yang terus-menerus dikritik oleh generasi boomer dan diejek oleh generasi Z, diam-diam berjuang untuk bertahan hidup. Pada tahun 2019, milenial berusia 25 hingga 34 tahun mencapai angka kematian 128,8 per 100 ribu, angka yang belum pernah terlihat sejak pertengahan tahun 90-an. Lalu COVID mendorong angka itu melewati 180. Mengapa generasi ini menghadapi krisis yang tidak dibicarakan siapapun? Apa yang membuat milenial seperti ini dan siapa atau apa yang membentuk kesulitan yang mereka hadapi? Saya Jos dan di episode The Infographic Show hari ini kita akan membahas psikologi seorang milenial. Suka atau tidak, milenial sedang membentuk dunia. Dengan jumlah 72,1 juta orang, mereka sekarang melebihi jumlah generasi baby boomer, sehingga dampak mereka tidak bisa diabaikan. Ada beberapa data menarik dan tak terduga tentang milenial. Mereka adalah generasi paling mandiri dalam sejarah, bukan hanya dalam beberapa dekade terakhir, tetapi dalam sejarah yang tercatat. Data tahun 2025 dari Solsten menunjukkan bertentangan dengan apa yang mungkin dipikirkan oleh generasi baby boomer, orang tua mereka, milenial menempati peringkat sangat tinggi dalam hal kemandirian dan otonomi. Dengan kata lain, mereka tidak sekadar mengikuti arus, mereka menentukan jalan mereka sendiri. Itu masuk akal. Mereka adalah satu-satunya generasi yang tersisa di kantor yang bisa menggunakan komputer tanpa bantuan. Tapi banyak hal lain dalam hidup mereka tidak berjalan dengan baik. Dan itu dimulai bahkan sebelum mereka masuk sekolah menengah. Generasi baby boomer lahir dan memasuki perekonomian dalam keadaan yang sangat berbeda dibandingkan dengan generasi milenial. Dan itu menciptakan kesenjangan. Mereka berpikir bahwa jika kamu bekerja keras, kamu akan naik jabatan, menghasilkan uang yang banyak, membeli rumah, dan memulai keluarga. Dan itu bukanlah kenyataan bagi anak-anak mereka. Pada tahun 2022, hampir 16% milenial masih tinggal bersama orang tua mereka. Dan pada saat itu, milenial termuda sudah berusia 26 tahun. Misalkan kamu adalah seorang milenial berusia 32 tahun yang kembali tinggal di rumah bersama orang tuamu. Selama setahun terakhir, kamu sudah mengirimkan 500 lamaran pekerjaan. Kamu mulai dengan posisi di bidangmu, lalu mencoba pekerjaan yang agak berhubungan. Dan sekarang, kamu hanya mengirimkan lamaran ke pekerjaan apa saja yang penting dibayar. Dan bagian terburuknya, kamu tinggal sebulan lagi sebelum benar-benar mempertimbangkan untuk membuat akun OnlyFans. Ayahmu tidak mengerti kenapa kamu tidak bisa langsung saja memperkenalkan diri ke seseorang di perusahaan itu. Katakan saja kamu sedang mencari pekerjaan. 62% dari generasinya setuju dengan taktik itu dibandingkan hanya 40% dari generasi milenial. Generasi boomer rata-rata bertahan di pekerjaan yang sama selama 10 hingga 15 tahun. Sementara generasi milenial, mereka beruntung jika bisa bertahan 3-5 tahun di satu perusahaan. Tinggal bersama juga berarti mempertemukan dua pola pikir yang sangat berbeda di bawah satu atap, terutama ketika menyangkut kondisi psikologis mereka yang sebenarnya. Generasi milenial jauh lebih terbuka tentang emosi mereka, perjuangan mereka, dan tidak keberatan untuk mencari bantuan. Pada tahun 2021, dalam sebuah survei terhadap 2.000 orang Amerika, 45% milenial mengatakan bahwa mereka bersedia menjalani terapi. Baby boomer, angka itu nyaris tidak mencapai 8%. Dan itu adalah hasil survei yang dilakukan di tengah pandemi. Ketika Anda mungkin berasumsi bahwa orang-orang membutuhkan bantuan, mungkin situasi tinggal bersama inilah yang menjadi bagian dari penyebab gesekan antara milenial dan baby boomer. Ini bukan sekedar narasi media. Associate Professor Felix Danbolt dari UCL School of Management menemukan bahwa kedua generasi ini menunjukkan jauh lebih banyak permusuhan satu sama lain dibandingkan dengan kelompok lain manapun. Namun sementara para boomer khawatir bahwa nilai-nilai milenial akan mengubah cara hidup mereka, milenial justru khawatir tentang sesuatu yang jauh lebih praktis. Mereka melihat generasi yang lebih tua menolak untuk meninggalkan pekerjaan mereka atau menjual rumah mereka, dan hal itu menghalangi milenial untuk membangun masa depan mereka sendiri. Hasilnya adalah kerusakan nyata dan berwujud pada karir, keuangan, dan peluang mereka. Perbedaan sudut pandang ini mungkin menjelaskan mengapa milenial sangat terbuka untuk menangani masalah mereka. Mereka dibesarkan dengan pola pikir keras ala boomer yang sebenarnya tidak benar-benar membantu siapapun di keluarga mereka. Jadi sekarang, mereka benar-benar berusaha untuk memperbaiki kesehatan mental mereka. Dan mereka akan membutuhkan banyak usaha, karena era di mana milenial dibesarkan telah menyebabkan kerusakan serius pada psikologi mereka. Bayangkan ini tahun 2003. Kamu seorang milenial yang baru mulai masuk SMA. Tubuhmu sedang berubah, dan kamu mulai merasa sedikit tidak percaya diri karenanya. Hal-hal remaja yang cukup normal, tapi di tahun 2000-an, saat sebagian besar milenial masih remaja, sesuatu berjalan tidak semestinya.
Media, masyarakat, bahkan keluarga mereka sendiri tidak hanya memperhatikan perjuangan mereka. Mereka memperbesar masalah itu dan membuatnya jadi 1000 kali lebih buruk. Di awal tahun 2000-an, tren heroin chic dari tahun 1990-an benar-benar telah menguasai budaya populer. Di majalah dan acara TV, sebagian besar wanita pada dasarnya menjadi sangat kurus. Konsekuensinya nyata, angka gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia melonjak drastis. Menurut sebuah studi oleh Zhao dan Imsinosa antara tahun 1999 dan 2000 serta 2005 dan 2006, rawat inap akibat gangguan makan meningkat pesat. Hal ini sangat terlihat di kalangan generasi milenial yang saat itu masih pra-remaja, remaja, dan awal usia 20-an. Rawat inap meningkat 18% untuk orang berusia 12 hingga 19 tahun, 19% untuk orang berusia 19 hingga 30 tahun, dan 119% untuk mereka yang berusia di bawah 12 tahun. Satu generasi seluruhnya sedang diserang. Generasi milenial tumbuh dengan gambaran tubuh yang sangat terdistorsi, dan hal itu belum berubah bagi banyak dari mereka. Dalam survei tahun 2020 yang melacak kepercayaan diri terhadap tubuh, kelompok wanita yang paling tidak percaya diri adalah generasi milenial. Wanita berusia 25 hingga 34 tahun menilai kepercayaan diri terhadap tubuh mereka sebesar 37 dari 100. Itu bahkan tidak mencapai setengah dari nilai gagal. Jika Anda menikmati pembahasan mendalam tentang psikologi generasi yang dulu mengira roti panggang alpukat adalah investasi, pastikan Anda menyukai, membagikan, dan berlangganan. Itu juga membuat para penulis kami merasa sedikit lebih seperti orang dewasa. Jika terus-menerus melawan tubuh sendiri demi tetap kurus saja belum cukup melelahkan, generasi milenial akan merasakan untuk pertama kalinya pola pikir lain yang akan menghantui mereka seumur hidup, hustle culture, atau yang juga dikenal sebagai jalan menuju burnout. Kamu adalah seorang milenial. Pada tahun 2006, kamu baru akan lulus SMA. Orang tuamu, konselor bimbinganmu, seluruh dunia mengatakan bahwa kuliah bukan hanya penting, tapi juga wajib. Kamu bahkan mungkin menjadi generasi pertama di keluargamu yang mendapatkan gelar universitas. Kamu mulai mendaftar ke sekolah-sekolah terbaik yang bisa kamu masuki. Lalu itu terjadi. Kamu diterima di sekolah impianmu. Dan kemudian kamu melihat biaya kuliahnya. Rahangmu ternanga. Mungkin kamu bisa mengambil pekerjaan tambahan untuk menutupinya. Mungkin juga tidak. Tidak semudah itu. Sebuah studi menemukan bahwa dari tahun 1988 hingga 2018, biaya kuliah di perguruan tinggi swasta meningkat rata-rata sebesar 129%. Pilihan perguruan tinggi negeri yang lebih terjangkau justru melonjak drastis sebesar 213%. Dulu, orang bisa menggunakan gaji dari pekerjaan musim panas atau paruh waktu untuk membayar biaya kuliah mereka. Namun hal itu tidak berlaku bagi sebagian besar generasi milenial ketika mereka masuk perguruan tinggi. Sepertinya sudah waktunya mengambil pinjaman yang sama sekali tidak akan memengaruhi masa depanmu dengan cara apapun. Lagi pula, gelar itu pasti akan memberimu pekerjaan dengan penghasilan besar, kan? Benar kan? Tidak untuk sebagian besar generasi milenial. Sebuah studi menemukan bahwa pada usia 35 tahun, 17% generasi baby boomer telah menempuh jalur kuliah menuju karir profesional yang bergengsi dan bergaji tinggi, seperti hukum atau kedokteran. Pada usia 35 tahun, hanya 7,3% generasi milenial yang melakukan hal yang sama. Itu kurang dari setengahnya. Jadi, mengapa generasi milenial tidak meniti karir dengan gaji tinggi yang justru memperburuk beban psikologis mereka? Karena sistem telah membuatnya hampir mustahil bagi mereka untuk melakukannya, menciptakan hustle culture yang buruk dan dengan cepat berubah menjadi burnout bagi kebanyakan orang. Dan mengapa generasi milenial mengalami burnout? Mereka memasuki pasar kerja pada salah satu masa resesi terburuk dalam ingatan baru-baru ini. Lapangan pekerjaan sangat langka, upah tingkat pemula relatif rendah, dan orang-orang bersyukur atas apapun yang bisa mereka dapatkan. Profesor strategi dari Kellogg School of Management, Nicola Bianchi, mempelajari kondisi yang membentuk pola pikir kerja keras generasi milenial. Penelitiannya memberi kita gambaran betapa suramnya pasar kerja bagi generasi milenial. Jika Anda memasuki pasar kerja pada tahun 2010, semoga beruntung. Ekonomi global jatuh ke dalam jurang. Tingkat pengangguran di generasi Anda sekitar 12 hingga 19% menurut Pew Research Center. Meskipun Anda memiliki gelar sarjana di bidang ekonomi, Anda harus membayar ribuan setiap bulan untuk cicilan pinjaman, dan pekerjaan yang bisa Anda dapatkan hanyalah di bidang retail. Itu pun hanya cukup untuk membayar tagihan, kurang lebih. Setelah beberapa tahun, ada posisi di sebuah perusahaan yang benar-benar sesuai dengan bidang Anda yang terbuka. Dan kemudian, boom, Anda mendapatkan pekerjaan itu. Tinggal kerja keras selama beberapa tahun dan Anda bisa mulai naik jabatan.
Tapi tak lama kemudian Anda akan menyadari bahwa Anda sama sekali tidak berkembang. Begitu juga dengan kebanyakan orang di sekitar Anda. Kenapa? Resesi dan dampaknya menciptakan situasi di mana generasi boomer menjadi lebih ragu untuk pensiun dari posisi senior mereka. Naik jabatan menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Hasilnya adalah campuran antara keputusasaan dan kerja keras tanpa henti. Inilah perjuangan utama generasi milenial. Hal ini juga membuat milenial lebih cenderung untuk berpindah perusahaan dan karir. Mereka kurang optimis terhadap keuntungan dari loyalitas pada perusahaan dan dunia korporat Amerika secara umum. Tapi mereka justru bekerja jauh lebih lama dan lebih keras untuk mencoba memenuhi kebutuhan, dan mereka lebih mampu membela jalan hidup mereka sendiri ke depan. Jadi bertentangan dengan kepercayaan umum, milenial itu bukan pemalas dan tidak menghamburkan semua uang mereka. Mereka terlalu banyak bekerja dan lebih miskin dibandingkan generasi lain. Produktivitas pekerja telah meningkat pesat sejak masa boomer di dunia kerja hingga sekarang. Antara tahun 1979 dan 2021, produktivitas rata-rata pekerja di INT Serikat meningkat 64,6%, tetapi upah hanya naik 17,3%. Oh, dan rekan kerjamu yang berusia 64 tahun di kantor dibayar jauh lebih tinggi daripada kamu, bahkan lebih dari yang mungkin akan kamu dapatkan dalam waktu dekat. Antara tahun 1979 dan 2018, kesenjangan upah antara pekerja berusia di atas 55 tahun dan mereka yang di bawah 35 tahun meningkat sebesar 61%. Itu bukan hanya fenomena di Amerika Serikat saja. Studi Bianchi menemukan bahwa setelah Italia menaikkan usia pensiun menjadi 67 tahun pada tahun 2011, keadaan menjadi lebih buruk bagi pekerja muda. Tiba-tiba, semua keuntungan justru dinikmati pekerja senior. Semua orang lainnya berjuang hanya untuk bertahan hidup. Dari tahun 1985 hingga 2019, rata-rata usia pekerja di Italia meningkat sebesar 19%. Selama periode yang sama, siapapun yang berusia di atas 55 tahun juga mulai mendapatkan penghasilan besar. Pekerja berusia 56 tahun mengalami kenaikan upah sebesar 33%, sementara pekerja berusia 65 tahun mengalami kenaikan upah sebesar 53%. Namun bagi mereka yang berusia di bawah 35 tahun, upah mereka hanya naik sebesar 14%. Perbedaan rata-rata upah antara pekerja yang lebih tua dan yang lebih muda hampir 2 kali lipat, meningkat sebesar 96%. Tidak heran jika generasi milenial akhirnya benar-benar kelelahan dan jauh lebih sedih dibandingkan rekan kerja boomer mereka. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa mereka adalah generasi yang paling kelelahan dari semuanya. Sebuah penelitian menemukan bahwa 66% milenial melaporkan tingkat burnout sedang hingga tinggi dibandingkan dengan 39% baby boomer. Keadaannya bahkan lebih buruk. Survei lain terhadap 1.000 karyawan di Amerika Serikat menemukan bahwa 77% milenial pernah mengalami gejala burnout dibandingkan hanya 38% boomer. Kesenjangan upah tersebut ditambah dengan tidak adanya ruang untuk berkembang benar-benar memengaruhi kondisi mental mereka. Yang jelas merupakan pertanyaan survei lain yang menemukan bahwa hanya 47% milenial menilai kesejahteraan pribadi mereka di atas rata-rata. Sebanyak 84% boomer melakukan hal yang sama. Kita semua pasti akan sangat senang jika nilai rumah kita meningkat 5 kali lipat, sementara kita juga mendapatkan kenaikan gaji tertinggi tepat sebelum pensiun. Para ilmuwan juga tidak sekedar menebak bahwa masalah keuangan adalah penyebab utama burnout dan stres pada milenial. Survei Stress in America dari APA tahun 2023 menemukan bahwa milenial dilanda stres keuangan. 67% dari mereka yang berusia 18 hingga 34 tahun dan 63% dari mereka yang berusia 35 hingga 44 tahun merasa benar-benar terbebani oleh kekhawatiran tentang uang. Sementara itu generasi boomer hanya 13% beban keuangan benar-benar menghimpit milenial. Dan meskipun mereka mendapatkan kenaikan gaji yang cukup kecil, hal itu tidak berarti kualitas hidup mereka menjadi lebih baik. Oxfam menemukan bahwa pekerja berusia 25 hingga 34 tahun menghasilkan sekitar $4.200 lebih, sedikit dibandingkan dengan pendapatan pekerja seusia mereka 30 tahun lalu. Ini sebagian merupakan akibat dari meningkatnya ketimpangan di seluruh sektor di negara-negara kaya, sesuatu yang sudah terjadi selama beberapa waktu, dan juga stagnasi korporasi secara umum. Generasi milenial memiliki pendidikan yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Namun mereka dibayar lebih rendah, lebih stres, dan memiliki utang yang jauh lebih banyak. Dan mereka membutuhkan jauh lebih banyak uang hanya untuk bertahan hidup karena porsi kekayaan nasional yang mereka miliki jauh lebih rendah dibandingkan generasi boomer pada usia yang sama. Kemajuan, lupakan saja. Namun Federal Reserve punya teori lain tentang mengapa milenial menghabiskan lebih sedikit uang. Mereka memang punya lebih sedikit uang. Milenial bahkan tidak mendapatkan fasilitas yang dulu hampir pasti didapatkan hanya beberapa tahun yang lalu.
Dari tahun 2000 hingga 2021, jumlah lulusan perguruan tinggi yang mendapatkan asuransi kesehatan dari perusahaan sebagai fasilitas turun sebesar 22%. Hal ini menciptakan generasi yang jauh lebih rentan, generasi yang ragu untuk mengejar tujuan hidup besar seperti memulai sebuah keluarga. Milenial juga merupakan bagian dari generasi sandwich. Itu berarti banyak dari mereka merawat anak-anak kecil sekaligus orang tua yang menua, dan itu membuat stres makin berat. Salah satu alasan mereka menjadi generasi sandwich adalah karena mereka menunggu sampai usia lebih tua untuk memiliki anak, agar mampu secara finansial untuk memiliki anak. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya hidup di sebagian besar negara barat. Saat ini, orang membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi stabil secara finansial, dan dengan lebih lama, maksudnya bisa jadi sepanjang hidup mereka. Antara tahun 1980 dan 2023, usia median untuk menikah bagi perempuan meningkat sebesar 29% dari 22 tahun menjadi 28,4 tahun. Usia median untuk kelahiran pertama bagi perempuan naik sebesar 23% dari 22,6 tahun menjadi 27,9 tahun. Hanya 13% milenial yang memilih menikah dan menjadi orang tua di usia muda. Sebanyak 27% generasi baby boomer melakukan hal yang sama. Meskipun ini tidak selalu menjadi hal buruk bagi sebagian milenial. Menunda pernikahan dan memiliki anak bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan finansial. Misalkan kamu seorang perempuan milenial berusia 32 tahun yang ingin memiliki anak. Kamu tahu bahwa kamu harus segera kembali bekerja setelah melahirkan, karena kantormu tidak memberikan cuti melahirkan yang cukup. Dan tidak mudah juga untuk mendapatkan pekerjaan lain di kondisi ekonomi seperti ini. Jadi kamu mencoba mencari tahu biaya penitipan anak dan mulai menelpon pusat penitipan anak di daerahmu. Kamu mendapatkan rata-rata dari semua penawaran yang kamu dengar, yaitu $2.500 per bulan. Biaya penitipan anak telah meningkat sebesar 220% sejak tahun 1990, dan bahkan itu pun belum sepenuhnya bisa diandalkan. Laporan Kids Count 2023 menemukan bahwa lebih dari setengah orang tua yang bekerja harus datang terlambat ke tempat kerja atau pulang lebih awal dalam 3 bulan terakhir karena masalah dengan penitipan anak. Yang lebih parah lagi, 23% dari orang tua tersebut melaporkan bahwa mereka dipecat karena masalah tersebut. Kamu melihat kembali lembar anggaran dan menyadari bahwa bukan hanya kamu tidak mampu membayar biaya penitipan anak, tapi kamu juga bisa kehilangan pekerjaan karena hal itu. Itu bahkan belum termasuk semua pakaian baru, tempat tidur bayi, botol susu, dan popok yang harus kamu beli. Baby Center menemukan bahwa biaya terkait bayi pada tahun pertama mencapai sekitar $20.400 untuk para orang tua. Itu sebagian besar belum termasuk biaya melahirkan atau penitipan anak. Biaya membesarkan bayi bisa menghabiskan hingga 22% dari pendapatan rumah tangga. Care.com menemukan bahwa rata-rata orang tua bisa menghabiskan hingga 29% tabungan mereka untuk biaya pengasuhan anak. Untuk memberikan gambaran, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat merekomendasikan keluarga sebaiknya tidak menghabiskan lebih dari 7% pendapatan rumah tangga mereka untuk biaya pengasuhan anak. Karena biaya yang sangat tinggi itu, setengah dari para ibu telah mengubah rencana keluarga mereka. Seperempat calon ibu telah memutuskan untuk memiliki anak lebih sedikit. Biaya yang sangat tinggi telah memengaruhi setiap aspek pemikiran generasi milenial, bahkan dalam hal yang sangat pribadi seperti melahirkan. Namun sementara sebagian besar generasi milenial sedang berjuang untuk bertahan hidup, segmen lainnya justru hidup lebih baik dari sebelumnya. Dan itu karena ketimpangan telah meningkat pesat selama bertahun-tahun, dengan indeks Gini naik sebesar 25% antara tahun 1968 dan 2022. Hal itu telah menciptakan kesenjangan besar dalam kesejahteraan di generasi milenial. Sebagai contoh, pekerja layanan dengan keterampilan rendah di generasi baby boomer masih bisa berharap untuk hidup layak. 63% dari mereka memiliki rumah sendiri pada usia 35 tahun. Di kelompok yang sama pada generasi milenial, hanya 42% yang memiliki rumah sendiri. Milenial termiskin, sekitar 14% dari total, justru memiliki kekayaan bersih negatif dibandingkan hanya 8,7% dari generasi boomer. Kesenjangan ketimpangan yang besar ini menciptakan komunitas yang terpecah dan rasa kebencian yang seringkali berujung pada kejahatan dan kekerasan. Ditambah dengan penegakan hukum yang lebih ketat, hal ini telah menyebabkan peningkatan besar dalam tingkat pemenjaraan di kalangan milenial dibandingkan generasi sebelumnya pada usia yang sama. Meskipun tingkat kejahatan di Amerika Serikat telah menurun, apa artinya semua ini? Generasi milenial telah kehilangan iman mereka. Pada tahun 2014, Pew Research Center menemukan bahwa hanya 50% milenial yang mengatakan mereka benar-benar percaya kepada Tuhan. 64% dari generasi X dan 70% dari generasi baby boomer mengatakan hal yang sama.
Bahkan, 35% milenial tidak terafiliasi dengan lembaga agama manapun. Skandal-skandal yang terungkap di gereja Katolik mungkin tidak membantu dalam hal itu. Semua ini telah membuat sebagian milenial mundur dan memicu depresi bagi yang lain. Namun banyak dari mereka yang sangat mandiri justru merintis jalan mereka sendiri. Psikolog menyebutnya sebagai sikap tidak terpaku pada tonggak kehidupan. Banyak milenial tidak percaya bahwa ada usia tertentu di mana mereka harus sudah menikah, memulai bisnis, atau menyelesaikan pendidikan. Orang-orang menikah di usia 40-an, mereka kembali bersekolah di usia 30-an, atau benar-benar mengubah jalur karir beberapa kali sepanjang hidup mereka. Dan hal ini tidak semenakutkan itu bagi mereka seperti bagi generasi lain. Itu mungkin karena para milenial tumbuh dewasa di tengah serangan teroris, resesi internasional, dan salah satu pasar kerja terburuk dalam sejarah baru-baru ini. Jadi, tidak ada hal di dunia ini yang bisa mengejutkan mereka karena mereka sudah pernah mengalami berbagai bentuknya. Tapi, itu juga bisa karena menurut data Solsten yang sama, milenial juga mendapatkan skor tertinggi dari semua generasi pada sifat yang disebut sebagai tindakan. Solsten menggunakan itu untuk menilai keterbukaan seseorang terhadap pengalaman baru yang akan sangat berguna bagi milenial ketika mereka harus menghadapi kenyataan baru di masa depan, yaitu tidak pernah bisa pensiun. Sisi positifnya adalah, menurut sebuah studi tahun 2015 oleh American University, membicarakan masalah kesehatan mental telah menjadi hal yang normal di generasi milenial. Karena mereka tumbuh dengan mendengar tentang kecemasan, depresi, dan gangguan makan, mereka jauh lebih mau membicarakan masalah mereka kepada teman-teman atau dengan terapis. Dan mari kita akui, itu adalah sesuatu yang akan mereka butuhkan. Jika Anda ingin melihat bagaimana generasi milenial berada dalam konteks yang lebih besar, dan bagaimana setiap generasi dibentuk secara berbeda, tontonlah Setiap Generasi Dijelaskan dalam 10 menit, atau klik video ini sebagai gantinya.